Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya. Kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-15 ini memuat banyak perikop. Cukup banyak bahkan. Saya sebutkan saja Asaria Raja Yehuda, Sakaria Raja Israel, Salum Raja Israel, Menahem Raja Israel, Pekahya Raja Israel, Pekah Raja Israel, Yotam Raja Yehuda. Jadi dalam satu pasal ada banyak perikop, cerita pendek-pendek tentang Raja Israel maupun Raja Yehuda. Beberapa nama diantaranya adalah nama-nama yang cukup asing di telinga kita, dan mungkin ini adalah kali pertama Anda mendengarnya. Apa yang saya coba gali dari pasal ini, dan pewahyuan seperti apa yang saya ingin bagikan kepada Anda semuanya. Saya mengamati dari pasal ini ada satu kalimat yang diulang-ulang terus. Kalau Anda teliti, Anda akan menemukan kalimat yang saya maksud. Kalimatnya berbunyi seperti ini. Ayat yang ke-6 misalnya. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Ayat 11. Selebihnya dari riwayat Sakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Ayat 15. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada benang merah, ada kesamaan daripada perikop-perikop yang seolah-olah kisah terpotong-potong terpisah ini. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah Alkitab mencatat selebihnya riwayat Raja A, Raja B, Raja C tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel maupun Raja-Raja Yehuda. Jadi memang sejarah Israel, sejarah Yehuda mencatat nama raja itu. Tertulis semuanya di kitab kerajaan. Tetapi menjadi pertanyaan, seandainya catatan itu ada, apakah Anda akan membacanya? Seandainya catatan itu benar-benar ada, apakah Anda akan membukanya dan Anda akan membacanya? Kemungkinan besar catatan itu hanya tetap menjadi catatan. Sejarah hanya tetap menjadi bagian dari sejarah. Nama-nama ini bahkan asing buat Anda. Jadi berpikir berkali-kali untuk kita mencoba membaca catatan sejarah itu. Kalau raja itu tidak begitu penting bagi kita, tidak memberikan pengaruh tertentu bagi kita, mungkin kita malas membacanya, dan itu hanya sekedar catatan saja. Saya perjelas sekali lagi. Kalau Raja Daud, kalau Raja Salom, kalau raja-raja Israel yang lain, mungkin Anda akan tertarik untuk menggali dan membacanya. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan luar biasa. Anda bisa belajar dari sana. Tetapi kalau raja-raja yang saya sebutkan ini, misalnya Raja Salum, Anda apakah pernah mendengar sebelumnya? Misalnya Menahem, apakah Anda pernah mendengar sebelumnya? Sebab raja-raja ini bahkan hanya memimpin dalam hitungan bulan. Jadi memang namanya terdaftar dalam sejarah raja. Karena sejarah tetaplah sejarah. Ketika memimpin sekalipun hanya berhari-hari aja, hitungan hari, hitungan bulan, tetap namanya akan termasuk. Tetapi soal orang akan mempelajari, membaca, dan belajar dari sejarah hidup mereka, itu konteks yang berbeda. Dan saya yakin orang-orang tertentu hanya akan mau belajar dari raja-raja yang memang hebat. Raja-raja seperti yang saya sebutkan ini, Sakaria, Salum, Menahem, Pekahya, Pekah, mungkin hanya akan menjadi bagian daripada catatan saja. Dan saudara-saudara, apa yang bisa kita dapatkan dari pewahyuan ini? Jangan sampai hidup kita hanya sekedar mampir dicatat bahwa kita anak dari pasangan orang tua ini, dan kita punya anak ini, punya keturunan ini, dan ini. Tetapi nama kita hanya sekedar sebuah histori saja, sebuah catatan saja, sebuah silsilah saja. Tapi tidak ada pengaruh, tidak ada dampak, tidak ada sesuatu yang hebat,
yang kita bisa wariskan kepada orang-orang di generasi kita maupun di generasi yang ada di bawah kita. Belajar seperti Daud misalnya, generasi yang ada di bawahnya, termasuk kita, ribuan tahun setelah itu masih belajar dari Daud. Tetapi kalau saya sebut nama Mehanem, Pekahya, kita mungkin asing. Kenapa? Karena tidak ada impact, tidak ada dampak, tidak ada hal hebat yang bisa dibagikan kepada orang-orang di zamannya maupun orang-orang setelah generasi itu. Menjadi perenungan bagi kita semua. Seberapa besar dampak yang kita buat dalam hidup kita? Apakah hidupmu tercatat dan mempengaruhi kehidupan banyak orang, sehingga orang akan selalu ingat, orang akan selalu berterima kasih atas apa yang pernah kita lakukan buat dia? Ataukah tidak ada sama sekali dampak yang kita buat, sehingga nama kita hanya sekedar menjadi catatan, tetapi tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang? Saya berdoa, sesederhana pun hidup kita, biarlah itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Istimewa buat keluarga Anda lebih dulu, buat anak-anak Anda, orang-orang di sekeliling Anda. Biar nama Anda tidak hanya sekedar dicatat sebagai bagian dari sejarah, tapi nama Anda memang benar-benar memberikan impact dalam kehidupan. Hal yang sama saya rindukan terjadi dalam hidup saya. Tuhan memberkati.